Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ayulandari dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha bisnis plan saya, yaitu Baslor, Basreng Daun Kelor. Langsung saja kita menuju ke halaman yang pertama yang ada di bab 1, yaitu tentang halaman pembuka. Yang pertama ada nama dan alamat bisnis. Nama bisnis Baslor, alamat Jalan Desa Kendung, Kedungadem. Yang kedua ada nama dan alamat pelaku. Nama pengusaha Dewi Putri Ayulandari. Nomor telepon 085 546 653 818. Alamat email dewiputriayulandari0@gmail.com. Alamat Dusun Takolan, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga ada deskripsi. Basreng adalah cemilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso ikan yang diiris tipis kemudian digoreng. Basreng dapat juga disajikan dengan taburan bumbu pedas. Para penjual basreng saat ini menyajikan basreng dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Selanjutnya menuju ke bab yang kedua, yaitu yang pertama, latar belakang. Pohon kelor adalah jenis tanaman pangan dan obat-obatan yang berasal dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini dikenal dengan nama lain seperti limaran, yang mana dari pohon kelor bisa kita ambil manfaatnya dari daunnya. Kelor merupakan salah satu tanaman sayuran yang multiguna. Hampir semua bagian dari tanaman kelor ini dapat dijadikan sumber makanan karena mengandung senyawa aktif dan gizi lengkap. Daun kelor juga kaya vitamin A dan C, khususnya beta-karoten. Baslor, Basreng daun kelor merupakan produk yang menggunakan daun kelor sebagai topping atau bahan sampingan. Kecukupan konsumsi sayur sangat diperlukan kandungan vitamin. Kecukupan antibodi juga diperlukan untuk mempertahankan ketahanan tubuh. Daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam tubuh, sehingga orang yang mengonsumsi daun kelor akan terbantu untuk meningkatkan energi dan ketahanan tubuh. Dalam bidang pangan, pengelolaan makanan semakin berkembang sehingga menghasilkan beragam produk olahan yang beredar di pasaran. Selain itu, pola konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari kecenderungan mereka dalam memilih makanan yang praktis, ekonomis. Selanjutnya, visi dan misinya, yaitu misi menjadikan basreng menjadi makanan ringan atau cemilan pedas yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Misi memberikan kualitas produk basreng yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, membuat basreng pedas yang memiliki varian rasa dan level pedas, memasarkan produk basreng ke masyarakat dimulai dari teman dan sosial media. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Berdasarkan produk, usaha yang bernama Baslor, Basreng Daun Kelor ini dibuat karena dilihat potensi manfaat dari daun kelor tersebut. Dengan adanya Baslor, ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual yang tinggi pada daun kelor, sehingga akan mendukung pengembangan inovasi dalam bentuk daun kelor. Dengan memadukan daun kelor dengan makanan kekinian, sehingga dapat membawa manfaat bagi daun kelor tersebut yang akan membuat produk ini berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya, rencana produksi. Proses manufaktur. Tahap-tahap dalam proses pembuatan basreng yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membuat langkah-langkah yang akan dibuat. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, proses produksi pembuatan basreng. Yang keempat, pengecekan kualitas produk. Yang kelima, proses pengemasan produk. Yang keenam, proses pemasaran kepada konsumen. Selanjutnya ada rencana operasional. Deskripsi operasi perusahaan. Dalam proses pengoperasian bisnis,
Basreng ini yang pertama kita memilih tempat penjualan yang strategis, yang mudah dijangkau konsumen, sehingga kita dapat memiliki banyak peluang untuk dapat melakukan sebuah promosi produk. Kita dapat melakukan dengan cara menitipkan produk kita ke toko-toko atau ditawarkan ke masyarakat terdekat. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk usaha pemanfaatan daun kelor sebagai makanan atau cemilan kekinian yang berupa baslor, basreng daun kelor, supaya menambah nilai guna daun kelor yang kurang diminati oleh masyarakat. Survei pasar dilakukan dengan cara berbagai marketing. Konsep marketing yang diterapkan pada produk pada pemanfaatan daun kelor sebagai makanan atau cemilan kekinian yang berupa baslor, supaya menambah nilai guna daun kelor yang kurang diminati oleh masyarakat, memiliki 5 step. Yang pertama ada flash, yang kedua ada education, yang ketiga ada promotion, yang keempat price, yang kelima proses. Selanjutnya ada penentuan harga. Basreng merupakan camilan yang sering kita jumpai di berbagai tempat dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Untuk harga dapat kita lihat dari ukuran packingnya, mulai dari 5.000 sampai 50.000 dalam satu bungkus. Ketika kita ingin menentukan harga tersebut, kita perlu menghitung biaya yang dikeluarkan sebelumnya untuk membeli beberapa bahan pembuatan basreng itu sendiri. Dengan harga yang tidak terlalu tinggi, maka akan mudah menarik konsumen yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Peran dan tanggung jawab. 1. Pemilik usaha memiliki tanggung jawab penuh atas semua proses usaha dan mengatur semua berjalannya usaha tersebut agar berjalan dengan optimal. Yang kedua, manajer operasi yang bertanggung jawab atas pengendalian usaha serta perencanaan usaha. Orientasi manajer operasi yaitu mengarahkan keluaran atau output produk dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, bidang produksi, mengatur segala kegiatan yang bersangkutan seperti pembuatan basreng dan menyiapkan semua produk yang telah dipesan oleh konsumen. Yang keempat, bidang pelayanan konsumen, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen yang hendak memesan produk pemesanan yang bisa melalui via WhatsApp, Instagram, Shopee, dan media sosial lainnya dengan menjamin pelayanan yang baik agar konsumen merasa puas. Yang kelima, bidang keuangan. Bidang keuangan bertanggung jawab atas transaksi keuangan seperti pengeluaran dan pendapatan perusahaan serta pertanggungjawaban atas transaksi antara penjual dan pembeli yang mana harus dapat melayani pembayaran konsumen dengan aman, ramah, dan sopan. Selanjutnya adalah penilaian resiko. Yang pertama, kelemahan bisnis. Banyaknya pesaing dan produk mudah untuk ditiru. Yang kedua, teknologi baru. Semakin berkembangnya teknologi baru, maka akan mudah para pengusaha untuk melanjutkan bisnisnya dengan mudah. Seperti halnya pembuatan basreng ini, dengan adanya teknologi yang baru dan canggih, maka akan sangat memudahkan produsen dalam proses pembuatan dan produk akan lebih higienis serta praktis. Contohnya, tahap akhir penutupan kemasan basreng yang dulunya menggunakan lilin sekarang dapat menggunakan mesin hand cell sehingga dapat mempercepat pengemasan produksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.